Halo semuanya, kami dari kelompok Powerpuff Girl ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum benda secara umum. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia Mufidah dengan NPM 241211303. Halo, kenalin nama aku Jessica Angelina dengan NPM 241201193. Perkenalkan, nama saya Kansa Safira dengan NPM 2412011281. Hukum benda menurut KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat dijadikan sebagai objek hukum. Yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Macam-macam benda, yang pertama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan pada benda tersebut, yaitu yang pertama, kalau benda itu berwujud, itu benda bergerak, pemindahan tangannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Sedangkan yang kedua, jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, maka pemindahan tangannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya yang pertama, jual beli mobil, dan yang kedua, jual beli rumah. Benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Misalnya, hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, dan lain sebagainya. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Selanjutnya, ada benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya akan sulit untuk mengembalikan seperti keadaan semula. Oleh karena itu, harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta senilai. Misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Aku akan ngejelasin tentang benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Letak pembedanya dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan bertahap. Misalnya, perjanjian memberikan 1 ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman. Yang penting jumlah keseluruhannya harus 1 ton. Yang kedua, ada benda yang tidak dapat dibagi. Pemenuhan prestasi harus secara seutuhnya. Misalnya, perjanjian sewa menyewa mobil tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya. Selanjutnya ada asas-asas hukum benda. Yang pertama ada asas sistem tertutup. Dengan ini dimaksud bahwa tidak dapat dibuat hak kebendaan baru selain yang sudah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Asas ini dimaksud agar ada kepastian hukum dalam hak kebendaan. Yang kedua ada asas absolut bahwa hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Yang ketiga ada asas dapat diserahkan. Hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan penyerahan dalam hubungannya dengan benda yang akan diserahkan. Yang keempat ada asas mengikuti atau join the suit. Hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Yang kelima ada asas publisitas bahwa pendaftaran benda merupakan bukti pemilikan. Yang keenam ada asas individual bahwa objek hak kebendaan hanya terdapat benda yang dapat ditentukan. Yang terakhir ada asas pelekatan, asas yang melekatkan benda pelengkap pada benda pokok. Itu dia presentasi dari kelompok Powerpuff Girls. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.